Selamat datang kembali di channel Saham Cuan. Channel yang membahas saham bukan dari rumor, bukan dari bandar, tapi dari fundamental nyata perusahaan. Sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali bahwa seluruh konten di channel ini murni untuk edukasi, bukan ajakan beli atau jual saham. Segala keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan Anda masing-masing. Video ini dibuat pada tanggal 19 Februari 2026, menggunakan data laporan keuangan hingga kuartal ketiga 2025, serta harga penutupan pasar tanggal 18 Februari 2026. Mohon teliti kembali setiap angka karena sangat mungkin terdapat kekeliruan dalam pengambilan data. Dan video ini dibuat atas permintaan subscriber kita, Will dan Rizky. Banyak saham bisa naik cepat, tapi hanya sedikit yang naik karena bisnisnya benar-benar tumbuh. Hari ini kita akan membedah satu saham yang bukan hanya melonjak di grafik, tapi juga menunjukkan pertumbuhan nyata di laporan keuangan. Saham ini bergerak di bisnis daur ulang plastik menjadi Recycled Polyester Staple Fiber, atau disingkat RPSF. Sederhananya, botol plastik diproses jadi serat polyester dipakai untuk tekstil, otomotif, kasur, furniture, dan produk rumah tangga. Ini bukan bisnis biasa. Ini adalah bisnis yang berada di pusat tren global. Ekonomi hijau, sustainability, daur ulang limbah. Di dunia modern, brand besar mulai ditekan regulator untuk menggunakan material ramah lingkungan. Artinya, permintaan RPSF bukan musiman, tapi struktural jangka panjang. Dengan kata lain, InnoF bukan bisnis tren sesaat, tapi bisnis masa depan. Pertumbuhan nyata bukan hanya cerita. Sekarang kita lihat apakah bisnis ini benar-benar berkembang atau hanya jargon ESG. Pendapatan perusahaan tumbuh hampir 42% secara tahunan. EPS tumbuh lebih dari 23%. Ini sinyal sangat kuat. Perusahaan yang sehat biasanya revenue naik konsisten, laba ikut naik, bukan sekedar cost cutting. InnoF memenuhi ketiganya. Artinya, ekspansi mereka benar-benar menghasilkan uang. Bagi growth investor, ini kategori perusahaan yang sedang berada dalam fase scaling. Margin super tebal untuk industri. Sekarang kita bahas bagian yang membuat InnoF sangat menarik secara fundamental. Gross margin hampir 45%, operating margin di atas 30%, net profit margin tembus 21%. Untuk industri manufaktur, ini luar biasa. Sebagian besar pabrik tekstil hanya mampu net margin 5-10%. InnoF bisa 2-3 kali lipatnya. Ini artinya, produk punya nilai tinggi, efisiensi produksi bagus, biaya bahan baku terkendali. Bisnis seperti ini biasanya punya keunggulan kompetitif. Sekarang kita lihat apakah manajemen hanya untung karena tren atau memang pintar mengelola modal. ROE 20%, ROCE hampir 30%. Ini angka elit. Artinya, setiap modal yang ditanam menghasilkan laba besar. Manajemen seperti ini biasanya tahu kapan ekspansi, tahu kapan efisiensi, tahu cara memutar utang jadi laba. Dari sisi kualitas pengelolaan bisnis, InnoF sangat solid. Valuasi yang sangat murah. Sekarang kita masuk ke sisi value investing. PE ratio hanya sekitar 4-7 kali. PBV di bawah 1. Price to sales hanya 0,47. Earnings yield lebih dari 21%. Artinya, kalau bisnis stabil, secara teori investor bisa dapat return bisnis 21% per tahun. Ini kategori saham undervalue berat. Biasanya saham seperti ini hanya ada di dua kondisi. 1, pasar belum sadar kualitas bisnisnya. 2, ada risiko besar yang ditakuti pasar. Dan InnoF punya yang kedua. Bom waktu di neraca keuangan. Sekarang kita bahas sisi dalamnya. Utang jangka pendek hampir 600 miliar. Kas hanya 49 miliar. Current ratio di bawah 1. Quick ratio lebih parah. Artinya, kalau seluruh kewajiban ditagih sekarang, perusahaan tidak punya likuiditas cukup. Debt to equity mencapai 1,75 kali. Ini tinggi. Interest coverage hanya 2 kali. Artinya, laba operasi hanya 2 kali biaya bunga. Kalau laba turun sedikit saja, tekanan keuangan langsung berat. Sinyal distress finansial. Altman Z-Score InnoF berada di zona berbahaya.
Skor ini biasanya dipakai untuk mendeteksi potensi kebangkrutan. Nilai di bawah 1,8 sudah dianggap rawan. INOF jauh di bawah itu. Ini bukan berarti bangkrut besok, tapi artinya struktur keuangan agresif. Perusahaan tumbuh cepat tapi ditopang utang besar. Arus kas mulai sehat tapi belum aman. Cash flow operasi positif 39 miliar, free cash flow sekitar 18 miliar. Ini bagus, bisnis mulai menghasilkan uang nyata. Namun dibanding utang ratusan miliar, angka ini masih kecil. Perusahaan perlu waktu untuk benar-benar memperkuat neraca. Psikologi pasar dan momentum. Harga saham naik hampir 100% dalam 6 bulan, lebih dari 113% setahun. Ini tanda pasar mulai sadar fundamentalnya. Namun lonjakan cepat juga berarti volatilitas tinggi. Biasanya saham fundamental bagus tapi utangnya besar memang suka naik ekstrim lalu koreksi tajam. Kesimpulan besar, INOF adalah bisnis masa depan, pertumbuhan tinggi, margin luar biasa, valuasi sangat murah, tapi juga utang agresif, likuiditas lemah, risiko finansial nyata. Verdik investor rasional. INOF bukan saham gorengan, ini bisnis serius dengan potensi besar, tapi juga bukan saham aman. INOF adalah saham high return, high risk berbasis fundamental. Jika manajemen berhasil menurunkan utang, potensi valuasi bisa re-rating besar. Jika gagal mengelola leverage, tekanan bisa sangat berat. Analisa teknikal INOF. Sekarang kita masuk ke bagian analisa teknikal saham INOF untuk melihat bagaimana perilaku harga, kekuatan tren, serta potensi pergerakan ke depan berdasarkan struktur chart dan momentum pasar. Seperti biasa, analisa teknikal bukan untuk menebak masa depan, melainkan untuk membaca probabilitas terbaik berdasarkan data pergerakan harga yang sudah terjadi. Pertama, mari kita lihat tren utama saham INOF. Secara struktur besar, INOF masih berada dalam tren naik yang sangat kuat. Harga terus membentuk pola higher high dan higher low yang rapi. Setiap kali harga terkoreksi, selalu berhenti di level yang lebih tinggi dari sebelumnya, lalu kembali melanjutkan kenaikan. Ini adalah ciri khas saham yang sedang berada dalam fase bullish struktural. Biasanya kondisi seperti ini muncul ketika pasar mulai menyadari kualitas fundamental perusahaan dan terjadi proses akumulasi oleh pelaku pasar besar. Selanjutnya kita bahas momentum. Dalam 6 bulan terakhir, harga saham INOF naik hampir 2 kali lipat. Dalam 1 tahun terakhir, bahkan menembus kenaikan lebih dari 100%. Kenaikan secepat ini menandakan kekuatan beli yang sangat dominan. Namun di sisi lain, indikator momentum seperti RSI dan stokastik sudah sering masuk area jenuh beli atau overbought. Ini bukan pertanda harga akan langsung turun drastis, tetapi menjadi sinyal bahwa saham sedang terlalu panas dalam jangka pendek. Biasanya setelah kondisi seperti ini, pasar membutuhkan fase koreksi sehat atau konsolidasi untuk menormalkan momentum sebelum melanjutkan kenaikan berikutnya. Sekarang kita lihat volume transaksi. Kenaikan harga INOF tidak terjadi dalam kondisi sepi. Setiap kali terjadi breakout resisten penting, volume justru meningkat signifikan. Ini menunjukkan bahwa kenaikan didukung oleh partisipasi pasar yang nyata, bukan hasil permainan tipis segelintir pihak. Dalam analisa teknikal, kombinasi kenaikan harga dan lonjakan volume adalah konfirmasi yang sangat positif. Artinya tren yang terbentuk memiliki kekuatan dan kredibilitas tinggi. Selanjutnya kita bahas area support penting. Zona pertama yang menjadi penopang kuat berada di kisaran 170 hingga 180 rupiah. Di area ini sebelumnya harga beberapa kali memantul dan membentuk struktur higher low. Support psikologis berikutnya berada di sekitar 150 rupiah. Selama harga masih bertahan di atas zona ini, struktur bullish jangka menengah masih aman. Namun jika suatu saat area 150 ditembus dengan volume besar, itu akan menjadi sinyal awal bahwa tren naik mulai melemah dan potensi pembalikan arah perlu diwaspadai. Sekarang kita lihat sisi resisten. Level tertinggi 1 tahun terakhir berada di sekitar Rp248. Ini merupakan resisten mayor yang secara psikologis cukup kuat. Jika harga mampu menembus area ini dengan volume besar dan bertahan di atasnya, secara teknikal peluang kenaikan lanjutan terbuka menuju area Rp280 hingga Rp300. Area tersebut merupakan target teknikal wajar berdasarkan proyeksi pergerakan harga sebelumnya. Namun penting untuk dipahami, karena kenaikan INOF sudah terlalu cepat dalam waktu singkat, resiko koreksi jangka pendek tetap besar. Koreksi di kisaran 15 hingga 30% justru merupakan hal yang sehat dalam tren naik yang kuat.
Koreksi semacam ini biasanya berfungsi untuk membuang euforia berlebihan, menormalkan indikator momentum dan menjadi fondasi untuk kenaikan berikutnya. Investor berpengalaman justru sering menunggu momen pullback sehat seperti ini untuk masuk dengan risiko yang lebih terukur. Sekarang kita rangkum dalam 3 skenario teknikal. Skenario pertama, bullish continuation. Jika harga bertahan di atas area 170 dan volume tetap aktif, maka peluang besar tren naik akan berlanjut menuju resisten baru di atas Rp280. Skenario kedua, konsolidasi sehat. Harga bergerak sideways di kisaran 170 hingga Rp240 selama beberapa minggu atau bulan. Ini adalah fase normal untuk mendinginkan momentum sebelum melanjutkan kenaikan. Skenario ketiga, bearish reversal. Jika harga turun tajam dan menembus area Rp150 disertai volume besar, maka struktur bullish jangka menengah berpotensi selesai dan risiko koreksi lebih dalam perlu diantisipasi. Sebagai kesimpulan teknikal, saham Innov saat ini masih berada dalam tren naik yang sangat kuat. Momentum pasar masih berpihak pada buyer. Namun kenaikan yang terlalu cepat membuat resiko koreksi jangka pendek cukup tinggi. Artinya saham ini bukan dalam fase mau turun besar, tetapi dalam fase butuh istirahat setelah berlari kencang. Bagi trend follower, tren masih layak diikuti dengan manajemen risiko yang disiplin. Bagi investor baru, mengejar harga di puncak euforia justru berisiko tinggi. Strategi terbaik biasanya menunggu koreksi sehat di area support penting. Kesimpulan gabungan, objektif dan tajam. Dari sisi fundamental, Innov adalah perusahaan dengan kualitas bisnis yang sangat solid. Pendapatan tumbuh cepat, margin sangat tebal untuk ukuran industri, dan manajemen mampu memutar modal dengan efisiensi tinggi. Secara valuasi, saham ini bahkan masih berada di kategori undervalue dengan rasio PI rendah dan PBV di bawah 1. Namun di sisi lain, struktur keuangan perusahaan sangat agresif. Hutang jangka pendek besar, likuiditas ketat, dan rasio kesehatan keuangan berada di zona rawan. Artinya Innov adalah bisnis hebat yang sedang tumbuh cepat, tetapi dibangun di atas leverage yang tinggi. Dari sisi teknikal, pasar jelas mengkonfirmasi kekuatan fundamental tersebut. Harga saham berada dalam tren naik kuat, didukung volume besar dan momentum positif. Namun kenaikan yang terlalu cepat membuat saham ini sudah cukup panas dalam jangka pendek. Potensi koreksi sehat sangat mungkin terjadi sebelum kenaikan berikutnya. Artinya peluangnya besar tetapi resikonya juga nyata. Meninggalkan kesan dalam. Innov mengajarkan satu pelajaran penting dalam dunia investasi. Tidak semua saham yang naik adalah spekulasi. Dan tidak semua saham yang murah berarti aman. Innov adalah contoh nyata bisnis masa depan dengan kinerja luar biasa, namun juga menyimpan resiko keuangan yang harus dipahami dengan matang. Bagi investor yang siap menghadapi volatilitas dan berpikir jangka panjang, Innov bisa menjadi peluang besar. Namun bagi yang mengutamakan keamanan modal dan ketenangan tidur malam, kehati-hatian adalah keharusan. Ingat, tujuan investasi bukan mencari saham yang paling cepat naik, tetapi saham yang memberi return terbaik dengan risiko yang bisa kita terima. Karena di pasar saham, bukan yang paling berani yang menang, tetapi yang paling disiplin dan paling paham apa yang ia beli. Terima kasih sudah menonton channel Saham Cuan. Jika analisa ini bermanfaat, silahkan klik like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman investor lainnya agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, investasi terbaik selalu dimulai dari pemahaman bisnis, bukan dari rumor pasar.